الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا رب مولانا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آية من القرآن ألفة وبكل صراحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثباتا وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحا وبكل كسر من البركة وبالداء توبة وبالحاء حلما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Acara pengajian dan kebetulan pada hari Kamis ditelepon oleh Bapak Afif Khairi, bisa apa tidak datang di pengajian ini. Tanpa pikir panjang saya jawab, bisa Pak, insya Allah saya usahakan. Namun alhamdulillah tadi malam mulai hari Sabtu sampai malam Minggu saya tidak tidur, karena pada malam itu juga ada malam satu surah dan di rumah juga ada pengajian. Jadi daripada tidur nanti saya terlambat ke sini, mending saya tidak tidur sehari semalam dengan nilai yang lumayan mencukupi. Uswatun hasanah. Saat aku berjalan mengukir waktuku, aku terhimpit di antara langkah tegapmu, bagai bunga yang patah tangkainya. Saat aku merenung, mengukir harapanku, asaku terkapar oleh tangan kekarmu hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Jamaah Majelis Qotmil Quran At-Tikir yang kami hormati, para hadirin muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita semua pada pagi hari ini bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon Bapak Ibu berdiri. Ustadz Zaini dibacakan selawatnya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali kepada Pak. Rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak kita Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzuha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يغفر الذنوب إلا الله warahmatullahi wabarakatuh. syukur menurut konsep Al-Quran. Kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz kita Insinyur Haji Ahmad Wahyudi SHMH. Kepada Pak Wahyudi dipersilahkan. Alamin. Hamdan li Rabbil Azimil Jalil. Salatan wa salaman li Rasulih Muhammadin al-Hadid Dalil wa ala alihi wa sahbihi ansalil qadil. Bismillah, masyaallah la yasukul khaira ilallah. Masyaallah la yusrifus su'a ilallah. Masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Masyaallah la haula wa la quwata illa billah. Para jamaah yang dirahmati Allah, teman-teman dari Muhammadiyah, LDII, HTI, FPI, Jamaah Tabligh, teman-teman Nahdlatul Ulama, teman-teman LSM. Alhamdulillah senior LSM hadir Pak Tulus, tokoh masyarakat Pak Asma'i, Pak Hanzawi, mantan pemimpin di Kabupaten Banyuwangi, termasuk Pak Kafi, alhamdulillah hadir kesempatan ini, Pak Camat, dan seluruh guru dari Polres, Pak Kompol Jarwo, Kabak Op Polres Kabupaten Banyuwangi, dan adik-adik yang berbahagia, serta khususnya kepada anak-anakku yang memerlukan kebutuhan perhatian, kebutuhan khusus, yang tidak mendapatkan perhatian khusus. Alhamdulillah, minggu yang lalu kita telah mengaji tentang sabar, dan ada sebuah ayat tentang sabar itu kemarin kita sampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matalul ladzina khalau min qablikum. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kau mengira akan masuk surga ya Allah? Walamma
ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Allah belum mendatangkan kepada kita suatu masalah, suatu musibah, masatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, belum mendapatkan ujian seperti adik-adik kita ini, belum diguncang, belum diminta tangan kita sehingga tidak sempurna, tangannya tidak sempurna, penglihatannya tidak sempurna, tapi tetap bisa bersyukur kepada Allah. Karena mungkin dengan tangan yang tidak sempurna, tidak ada kemaksiatan yang dilakukan dengan tangannya. Karena mata yang tidak bisa melihat, matanya tidak digunakan untuk melihat kemaksiatan. Pendengarannya yang tidak bisa mendengar, diselamatkan oleh Allah untuk mendengarkan hal-hal yang maksiat. Sementara kita yang disempurnakan oleh Allah, tangan kita, kaki kita, mata kita tidak digunakan untuk bersyukur kepada Allah, untuk memaksimalkan kemanfaatan, bahkan digunakan untuk maksiat. Para jamaah yang dirahmati Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang akan kita pungkiri dari Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak bisa melihat, tapi suaranya merdu sekali, melebihi orang yang bisa melihat. Dia bisa menghafal Al-Quran dengan jiwanya, dengan hati nurani, padahal tidak bisa membaca dan tidak bisa melihat langsung huruf-huruf Al-Quran. Sementara kita yang memiliki mata tidak dimanfaatkan untuk mengenal huruf-huruf Al-Quran. Bahkan anak-anak kita sudah tidak kenal dengan huruf-huruf Al-Quran. Dia tidak memiliki kaki, tetapi dia berkesempatan dari Rogo Jambi ke Banyuwangi naik sepeda sendirian untuk pengajian. Sementara kita yang diberikan kesempurnaan itu tidak melakukannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita ini dalam proses embriologi terbuat dari min sulalatin min tin, kemudian dari nutfah, kemudian dikembangkan menjadi alaqah, kemudian jadi mudghah. Kemudian mudghah itu fakasonal izama lahma, kemudian dibungkus tulang belulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian dijadikan makhluk yang lain, yaitu sempurna seperti kita ini. Dan adik-adik kita tidak minta tangannya untuk dikurangi, penglihatannya untuk dikurangi, pendengarannya untuk dikurangi, tidak minta. Maka Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kita semua hadir dulu sama-sama tidak bisa melihat, sama-sama tidak bisa mendengar, sama-sama tidak punya perasaan, tidak boleh merasakan apa-apa, sama-sama tidak punya nafsu. Waktu kita ini lahir sama dengan yang lain. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala telinga kita bisa mendengar. Sementara di samping saya ini tidak bisa mendengar. Kemudian kita bisa melihat. Sementara di kanan saya tidak bisa melihat. Kita lahir sempurna, disambut senyum oleh orang tua karena jari kita lengkap. Sementara Khaliq, sementara Izul tidak lengkap. Para jamaah yang rahmati Allah, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa syukur itu? Para jamaah, syukur itu maknanya ada 4. Yang pertama, berterima kasih kepada Allah. Apa yang akan kita ingkari? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kita diberi kesempatan. Adik-adik yang punya kekurangan fisik ini diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah. Suaranya Wahyono ini lebih merdu daripada suara saya. Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Maka sempurna syukur itu yang pertama adalah berterima kasih kepada yang memberi. Siapa yang memberi mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sindiran untuk kita. Ini untuk mengungkapkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita telah zalim terhadap diri sendiri. Kita disempurnakan secara fisik, tapi bisa jadi kita tidak sempurna secara moral. Adik-adik SMA sempurna secara fisiknya, SMA Gelagan, SMA 17 sempurna fisiknya. Bisa jadi setiap malam minggu
menempati lorong-lorong gelap itu untuk berbuat maksiat. Sementara adik-adik kita tidak, ada di asrama dan mengaji. Dia disempurnakan secara moral, hanya diminta mungkin cacat secara fisik. Maka kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, terima kasih. Yang kedua, kita harus memuji kepada yang memberi. Siapa yang pantas dipuji pada siang hari ini, pada pagi hari ini? Allah. Yang pantas dipuji hanya Allah. Fisiknya dikurangi, keimanannya ditebalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fisiknya disempurnakan, kemudian kita tidak bersyukur, lalu kita ditipiskan imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memuji Allah. Tidak ada yang pantas dipuji di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syukur yang kedua. Makna syukur yang ketiga adalah maknanya lebat. Kalau ada pohon kurang air tapi buahnya lebat, itu maknanya syukur. Kalau ada orang punya ilmunya sedikit tapi manfaatnya luar biasa, itu namanya bersyukur. Kalau ada orang punya waktu usianya pendek, tidak terlalu lama hidup di dunia, tidak sampai tua, tapi manfaat bagi orang lain luar biasa, itu namanya syukur. Kalau ada orang punya kesempatan pendek di hidup di dunia ini, tapi kemudian bermanfaat bagi keluarganya, bagi temannya, bagi sahabatnya, waktu yang pendek itu, tetapi manfaatnya melebihi waktunya, itu yang disebut syukur. Kalau kita punya harta tidak banyak, tidak sampai jadi konglomerat, hanya punya sepeda motor, hanya pejabat bawahan, tidak sampai punya eselon, tapi jabatan itu, posisi itu, manfaatnya luar biasa bagi dirinya dan bagi orang lain, itu yang disebut bersyukur. Jadi bersyukur yang ketiga adalah kemanfaatan yang diberikan oleh Allah, potensi yang diberikan oleh Allah, dioptimalkan untuk tujuan manfaat bagi agama, manfaat bagi negara, manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Kalau tidak, berarti kita kufur. Maka syukur itu maknanya adalah membuka, lawannya adalah kufur, maknanya menutup. Membuka kenikmatan dari Allah, bahwa semua yang diberikan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna yang keempat adalah syukur itu bermakna pernikahan. Nabi Adam berdua, sekarang sudah ada 7 miliar manusia yang pernah dilahirkan dari anak cucu Adam. Dan yang terakhir itu adalah orang dari Situbondo, dihitung yang sudah yang ke-7 miliar. 7 miliar itu dari mana? Dari min sulalati mintin, dari nutfah, satu sel telur, satu sel sperma dengan satu sel telur bertemu menjadi satu sel, kemudian berkembang menjadi banyak sel. Satu sel yang berkembang menjadi 7 miliar manusia kali 300 miliar sel, itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu bersyukur. Bersyukur artinya satu tapi manfaatnya berjuta-juta. Satu ilmunya tapi manfaatnya bermiliar-miliar. Satu hartanya tapi manfaatnya bisa dirasakan banyak orang. Mudah-mudahan kita hidup ini bermanfaat bagi orang lain dan tumbuh buah-buah kemanfaatan bagi diri kita dan orang lain. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dalam Al-Quran disebutkan syakiran li'an umihi, orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, janji Allah akan diberi 3 hal. Yang pertama, ijtabah, akan dipilihkan oleh Allah. Yang kedua, wahadahu, akan diberi petunjuk oleh Allah. Ila siratim mustaqim, yang ketiga, yaitu petunjuk jalan yang lurus. Orang yang bersyukur, yang pandai berterima kasih, baik kepada orang lain, kepada orang tuanya, kepada Allah, pandai berterima kasih, pandai memuji, pandai memanfaatkan potensi, lalu menumbuh kembangkan potensi yang dimilikinya, maka akan diberi 3 hal oleh Allah. Ijtabahu, akan dipilihkan oleh Allah. Kita memilih teman, pas teman yang bagus. Kita memilih istri yang bagus. Kita memilih tempat, lokasi, pendidikan, pilihan yang bagus. Kita memilih cita-cita yang baik. Orang yang bersyukur kepada Allah akan ditempatkan oleh Allah untuk memilih. Karena hidup itu pilihan. Hidup itu pilihan.
pilihan, memilih antara kanan maupun kiri, memilih antara baik dan buruk, memilih antara manfaat dan mudarat. Maka orang yang bersyukur ada intervensi dari Allah untuk pandai memilih dan tepat pilihannya. Jadi kalau ada laki-laki memilih perempuan tepat, kemudian perempuannya solihah, itu karena bersyukur kepada Allah. Kalau kita mendapatkan pekerjaan yang tepat dan alhamdulillah berguna bagi keluarga, itu berarti bersyukur kepada Allah. Kalau kita memilih mantu, memilih apapun saja yang kita miliki di dunia ini, pilihan-pilihan waktu yang tepat, yang berguna, yang cocok menurut Al-Quran, yang cocok menurut agama, itu berarti kita mendapatkan intervensi karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin memilih tepat pilihan kita, syaratnya satu, bersyukur kepada Allah. Maka Allah disebut ya syakur. Allah itu disebut ya syakur karena Allah akan menerima orang-orang yang pandai berterima kasih. Yang kedua adalah wahadam, akan diberi petunjuk. Hidup ini pada hakikatnya gelap tanpa cahaya. Karena ada matahari kemudian menjadi terang, karena ada bulan kemudian menjadi terang, karena ada bintang kemudian menjadi indah. Keindahan kehidupan di dunia yang gelap ini akan menjadi terang apabila setiap hati kita, pikiran kita, mata kita diberi petunjuk oleh Allah. Orang-orang yang bisa memilih dan diberi petunjuk jalan yang lurus adalah orang-orang yang bersyukur. Kadang-kadang kita mau celaka, tiba-tiba diselamatkan oleh Allah. Itu karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, konsep kita kalau ingin menempati jalan yang benar dan lurus adalah bersyukur. Kita kemarin mengucapkan tentang sabar. Maka Allah juga ya sabur, ya syakur. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau anak-anak kita mau diarahkan ke jalan yang lurus, didik dia bersyukur. Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah engkau kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Adik-adik ini harus bersyukur dan jangan menyalahkan orang tua. Ada dua sisi, bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, dan juga berterima kasih kepada kedua orang tua. Tidak disebut beragama dan tidak disebut orang yang beribadah kepada Allah kalau dia mengabdi kepada Allah sementara dia tidak mengabdi kepada orang tua. Kalau kita ingin mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan petunjuk, mendapatkan pilihan yang tepat, syaratnya harus pandai berterima kasih kepada Allah dan pandai berterima kasih kepada kedua orang tua. Ranking 1 penting, juara MIPA oke, silahkan, tapi tidak ada manfaatnya kalau kita tidak bersyukur kepada Allah. Tadi malam para jamaah di tempat ini saya didatangi seorang miliuner. Dia punya uang kurang lebih 200 miliar. Datang ke tempat ini, tadi malam saya lagi nata-nata tempat ini. Dia menangis dan mengatakan, hancur rumah tanggaku, hancur seluruh hartaku. Aku bertengkar dengan keluargaku. Anakku sekarang ada di Surabaya, sementara aku ada di Denpasar. Suamiku ada di Banyuwangi. Kita bertengkar terus setiap hari. Ternyata harta yang diberikan oleh Allah tidak membawa jaminan kita mendapatkan ketentraman. Apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Tidak tentu, belum tentu harta itu membawa kesejahteraan. Bisa jadi, kita dengarkan nanti, yang tentram, yang tenang ini justru yang tidak mempunyai fisik lengkap ini. Bisa jadi, mungkin kita tiap hari gelisah karena pandai bersyukur. Pernahkah adik-adik kita menyalahkan orang tuanya? Pernahkah menyalahkan Allah? Tidak, malah berterima kasih kepada Allah. Ini luar biasa. Yang dikurangi fisiknya berterima kasih kepada Allah, sementara kita yang dilengkapi oleh Allah tidak pandai berterima kasih, lupa sujudnya, lupa duhanya, lupa tahajudnya, lupa membaca Al-Quran. Sementara yang tidak bisa melihat pandai membaca Al-Quran, sementara kita yang bisa melihat tidak pandai membaca Al-Quran. Zalim kita ini. Mau tanding dengan Wahyono? Mau tanding? Dia tidak bisa melihat, tapi nuraninya pandai memukul notasi tentang musik. Tidak bisa melihat semua, luar biasa. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapat pilihan yang tepat dalam kehidupan ini, dan selalu dibimbing ke jalan yang lurus, syaratnya satu, syukur. Maka
indranya tidak ada. Maka sabar itu adalah kepala, ikhlas itu adalah otak. Sementara syukur adalah indera kita, mata kita, pendengaran kita, hati nurani kita, perasaan kita, kepemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah indera yang disebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman di dalam Al-Qur'an dalam satu riwayat ini disampaikan, falamma ra'ahu mustaqarran indahu, ketika Nabi Musa diberi harta yang luar biasa banyaknya, diberi kedudukan dan jabatan, dia seorang raja, lebih kaya daripada yang lain, lantainya aja mengkilat seperti bintang, ada air di bawahnya, luar biasa bayangan kita, emas berlian ada semua. Apa yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman kemudian? Qala hadza min fadli rabbi. Qala hadza min fadli rabbi. Ketika kekayaan diterima, kerajaan, kedudukan, pangkat, semua ilmu pengetahuan diserahkan, diberikan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman menjawab dengan hadza min fadli rabbi. Harusnya kita ketika mendapatkan kesempurnaan fisik, mendapatkan waktu, mendapatkan kenikmatan berupa kedudukan dan seluruh atribut dunia ini, kita harus menyatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah keutamaan, kemuliaan yang diberikan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak boleh mengklaim bahwa ini hasil pekerjaan dan keringat kita. Ini semata adalah hadza min fadli rabbi. Yang kedua, Nabi Sulaiman menyatakan, liyabluwani. Ini untuk menguji aku. Kekayaan itu sebenarnya menguji aku. Kesempurnaan fisik itu sebenarnya menguji aku. Kesempatan yang diberikan sangat luas ini menguji aku. Ilmu yang banyak itu sebenarnya ujian bagi kita. Semua yang diberikan Allah itu sebenarnya bentuknya liyabluwani, ujian bagi kita. Kita harus menyatakan bahwa ini adalah min fadli rabbi, dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sempurna yang duduk di depan teman-teman dan adik-adik ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ujiannya? An ashkur. Ashkur. Apakah kita ini bersyukur kepada Allah, am akfur, atau kufur kepada Allah? Nabi Sulaiman menyatakan ashkur atau am akfur. Apakah kita bersyukur kepada Allah atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Syukur itu pada hakikatnya untuk diri sendiri. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur itu kembali kepada diri sendiri. Kita tadi menangis. Semua menangis. Mungkin merasakan alhamdulillah nasib kita tidak sama dengan ini. Mungkin menangis melihat kedahsyatan Allah memberikan karunia. Kita menangis. Tangisan kita bisa gembira. Tangisan kita merasa dosa. Luar biasa. Kembali kepada diri sendiri. Bayangkan kalau kita selalu menangisi nikmat-nikmat Allah itu karena kita zalim terhadap nikmat-nikmat Allah, kita akan jadi orang baik. Coba heningkan nanti ketika kita merasakan tidak seperti adik-adik kita ini, kita akan jadi orang baik. Kita akan mensyukuri. Tidak ada lagi kesombongan. Maka syukur itu sebenarnya adalah kesadaran ketidakberdayaan seorang hamba. Kalau kita sadar bahwa kita sebenarnya tidak punya apa-apa, la haula wala quwwata illa billah, tidak punya kesadaran apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa, tidak punya daya apa-apa, dan yang punya kekuatan Allah Subhanahu wa taala, itu tanda-tanda kita bersyukur. Maka Nabi Muhammad SAW oleh Siti Aisyah pernah ditanya, suatu malam sujud terus kepada Allah sampai kakinya bengkak karena terus berdiri, sujud lagi, rukuk lagi. Ya Rasul, kau tidak akan pernah punya dosa, karena yang lalu dan yang akan datang kau dijamin tidak punya dosa. Kau maksum. Kenapa engkau terus bersujud kepada Allah, rukuk terus kepada Allah, siang dan malam terus mengabdi kepada Allah, padahal kau tidak punya dosa? Apa jawab Rasulullah SAW? Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ya Pak, Rasul tidak punya salah, dijamin tidak berdosa, selalu bersujud karena bersyukur. Justru seharusnya
yang diberi tambahan kekayaan, yang diberi tambahan umur, yang diberi tambahan ilmu harus semakin kencang sholatnya, harus semakin kencang tahajudnya, harus semakin kencang baca Al-Qur'annya, bukan semakin jauh disibukkan oleh kepentingan-kepentingan dunia. Itu maksudnya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bisa? Bisa? Saya tak nyanyi sebentar ya, sama adik-adiknya. Siapa Izul baca puisi coba. Ya. Lagunya sampai Upik ya. Siapa itu? Yang bisa nyanyi? Saya tidak hafal ya. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya. Gitu. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Suatu saat lalu. Sebentar, kita nyanyi 3 kali, habis itu Izun ya. Nah, kamu ya. Ini setelan tidak sengaja, tidak apa-apa. Nah, mudah-mudahan 3 kali ya. Sudah siap. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Sekali lagi, setelah itu ya. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Izin. Harapanku, suatu saat lalu teman-teman mengolokku. Katanya, tubuhku lucu, jalanku tertatih tak menentu. Ya Allah, kenapa kau beri setengah lengan tanganku? Kenapa tidak kau sempurnakan tubuhku? Agar teman tidak menyakitiku dan air mata tidak menetes dari mataku. Hatiku sedih kala itu, dan aku menangis di pelukan ibu. Ada kehangatan dari setiap belayan ibu. Kini aku tahu bahwa Allah berkehendak untuk itu. Ada rahasia di balik ujian, dan aku harus mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menerima semua cobaan, karena aku punya harapan untuk menyongsong masa depan gemilang.
Izul mengatakan, ini kau berikan karena aku bisa mudah-mudahan bisa bersyukur kepadamu. Terucap kalimat yang luar biasa. Tubuhku diberikan seperti ini agar aku bersyukur kepadamu. Luar biasa. Kenapa kita yang sempurna tidak berucap alhamdulillah wa syukurillah? Para jamaah yang dirahmati Allah. Wa min rahmatihi, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakumul laila wan nahar, diciptakannya siang dan diciptakannya malam. Malam dan siang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Litaskunu fihi, agar kita berdiam di malam hari itu. Walitabtaghu min fadlihi, agar kita juga mencari keridhaan Allah, mencari keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ke sini bukan hanya untuk membagi kasih sayang, tetapi mencari karunia dan keridhaan Allah. Mudah-mudahan ini sebagai bentuk introspeksi. Dan dia menyebut nama Allah dengan nyaring. Ya Allah, nyaring sekali. Insya Allah lebih didengar daripada kita, karena suara itu berangkat dari hatinya. Innama ta'buduna min dunillahi awthana. Sesungguhnya saja orang-orang yang tidak bersyukur dan dia tidak beribadah, dia percaya selain Allah, awthana pada hakikatnya dia menyembah berhala. Wa takhluquna ifka, maka sebenarnya dia adalah dusta kepada Allah. Kita lihat, dia tidak menyalahkan Allah. Mungkin awalnya sempat bertanya kepada Allah, kenapa tanganku hanya satu lengan? Satu lengan saja, tidak sampai utuh. Kakiku sampai lutut, tidak sampai utuh. Kenapa? Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mengurangi keyakinannya kepada Allah sama sekali. Kalau kita yang disempurnakan fisik kita, masih ada kepercayaan hati kita selain kepada Allah, sementara karunia diserahkan semuanya kepada kita, sempurna harta kita, sempurna ilmu kita, sempurna waktu kita, diberikan semua, lalu tidak berucap alhamdulillah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kalimat yang pantas untuk kita kalau bukan dari golongan minadz dzulumat? Jadi orang-orang yang zalim. Kita ini zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan minadz dzulumati ilan nur, tidak terjebak pada kesesatan. Rezeki yang memberi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi syukur itu salah satu cirinya adalah mengembalikan kepemilikan seluruhnya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi, sesungguhnya orang yang tidak menyembah Allah, mencari sesembahan selain Allah, la yamlikuna lakum, penyembah kepada selain Allah dan yang disembah itu tidak akan pernah memberikan apa-apa. Rizkon, tidak akan bisa memberikan rezeki kepada kita. Izul mengatakan ini rezeki dari Allah, ini nikmat dari Allah yang aku harus syukuri. Dia menyatakan itu luar biasa. Getaran hatinya yang menyatakan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Getaran hatinya, itu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Hari ini setelah kita pulang, kita harus lebih bersyukur kepada Allah, lebih meningkat ibadah kita. Kita jaga anak-anak kita ini. Zolim, adik-adik SMA kiri Gelagah 17, kau lihat ini. Ia tidak mungkin sempat pacaran, berciuman pinggir jalan, sementara engkau diberi kesempatan itu. Dia dibebaskan dari kemaksiatan. Mungkin orang menganggap karena dia tidak senang. Tapi ada seorang perempuan yang telah memilih suaminya justru dari suami yang tidak utuh, yang tidak lengkap. Datang nggak? Istrinya datang nggak? Nah, pegang nih, sini.
Apa alasan Mbak ini justru memilih suaminya seorang penyandang cacat? Ya, duduk di situ ya, berdiri di situ. Saya ingin tahu testimoni. Ya. Singkat saja, kenapa Mbak? Iya, kenapa ya? Saya tidak milih ya Allah. Insya Allah saya percaya jodoh dari Gusti Allah. Saya tidak milih. Itu barangkali. Ya mungkin ada motivasi secara pribadi. Apa ya? Yang jelas, yang meminta menikah waktu itu saya yang nantang Mas Win, bukan Mas Win yang Mas nantang Win. saya. Ingin tahu suaminya? Ingin tahu suaminya? Nah, ini suaminya. Tolong berdiri Mas Win. Yang ngelamar sampean Mas Win atau istri? Kebetulan saya minta tolong orang tua saya untuk ngelamar ya. Mau ngelamar sendiri belum punya samu dulu. Ya. Luar biasa. Ada nggak guratan susah? Ada nggak guratan wajahnya itu sedih? Mas Win ada? Istrinya? Lalu kalau kita sedih dalam kehidupan sehari-hari sementara yang dikurangi oleh Allah, bergembira, senyum dia, senyum, senang, istrinya senang. Apa alasan ibu-ibu untuk melawan sama suaminya dan tidak taat sama suaminya? Hei ibu-ibu, contoh ini, diberi kekurangan fisik, paling-paling diberi kekurangan gaji, agak terlambat sudah marah-marah. Ini diberi kekurangan fisik, tersenyum, senang. Tentu enggak? Senang enggak itu, Mbak? Luar biasa. Mbak siapa namanya? Hamil Mbak ya? Mudah-mudahan mendapatkan berkah pada kesempatan ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini karena keyakinan dan tauhidnya kepada Allah. Fabtagu indallahi rizqa. Raihlah, carilah di sisi Allah itu rezeki. Yang dicari adalah Allah. Kenapa engkau menikah dengan Mas Win? Karena Allah. Coba luar biasa kalimatnya ini, meluncur dengan cepat tanpa spasi. Karena apa engkau memilih Mas Win? Karena Allah. Kalau kita enggak, anak siapa, keturunan siapa, dari mana? Luar biasa. Karena Allah. Ini nggak setelan loh, saya nggak pernah janjian dan saya nggak kenal itu. Karena Allah. Ternyata kalau semua karena Allah, karunia akan datang. Senyuman yang hadir. Ya ada wajah susah ini, senang terus itu. Nah, senyum terus. Jadi kalau ada orang susah, itu karena Allahnya kurang. Syukurnya kurang. Wa'buduhu washkuru lahu. Kita harus beribadah terus kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Ya Syakur, Ya Sabur, Ya Razak, Ya Allah, bersama-sama. Ya Sabur, Ya Syakur, Ya Razak, Ya Allah. Semua? Sabur, Ya Syakur, Ya Razak, Ya Allah. Ya Sabur, Ya Syakur, Ya Razak, Ya Allah. Semoga kita pulang dari tempat ini mendapatkan kesadaran bahwa kita ini adalah hamba Allah yang wajib untuk beribadah
alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang akan kita pungkiri? Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ya sabur, yang maha sabar. Allah itu ya syakur, yang maha bersyukur. Maksudnya apa ini? Ya syakur itu artinya Allah itu penerima semua karunia yang diberikan oleh Allah, yang dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya beribadah kepada Allah. Sekecil apapun ibadah kita kepada Allah, seringan apapun ibadah kita kepada Allah, kalau didasari dengan ikhlas, sabar, dan syukur, diterima oleh Allah. Sebanyak apapun ibadah kita, amaliyah kita, kalau ada kesombongan, kalau ada keangkuhan, kalau ada klaim bahwa itu dari diri sendiri, belum tentu Allah menerimanya. Maka jangan kecil hati, walaupun ibadah kita sedikit, tapi kalau kita ini sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah, bisa jadi itu yang diterima oleh Allah. Dalam kitab Usuliyah, ada orang masuk ke surganya Allah gara-gara mengeluarkan burung di dalam sangkar. Di saat dia mengeluarkan burung dalam sangkar, ikhlas, karena dia membayangkan betapa sulitnya hidup di dalam sangkar, tidak bisa berlari, tidak bisa bebas. Membebaskan orang yang terkungkung itu, kemudian dia merdeka, itu yang menjadikan dia masuk surganya Allah. Bisa jadi karena pengajian ini, mudah-mudahan bisa masuk surganya Allah. Bisa jadi karena mendengar Al-Quran walaupun tidak ikut membacanya, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu. Apalagi banyak amalnya ikhlas dan sabar. Para jamaah yang rahmati Allah, sedikit yang kami sampaikan, termasuk yang kita berikan kepada SNPLB ini, hanya 5 juta dan itu urunan dari yang lainnya. Mudah-mudahan nanti yang akan datang kita bisa memberi lagi. Dan untuk biasanya yang mau membantu spontanitas, monggo silakan. Untuk adik-adik, untuk sekolah silakan, tidak ditutup sampai sekarang. Kalau tidak, kita biasa bantuan untuk umroh. Para jamaah yang dirahmati Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita berzikir, dan ini ada santunan untuk yang belum pernah haji dan umroh, nanti bisa diberangkatkan. Mudah-mudahan dari teman SMPLB nanti ikut undiannya ya. Yang biayai jamaah ya, silakan. Dan nanti jam 10 kita masih ada lagi pengajian di Cangaan, diundang oleh Kiai Burhan, Zikir Al-Kawakib. Insya Allah dihadiri oleh 1.500 orang. Yang mau ikut silakan. Waktu kita ini tiap hari untuk pengajian. Para jamaah yang dirahmati Allah, silakan, silakan kita bersolawat. Dengan membaca solawat, pelan-pelan Pak Haji Anton, pelan-pelan, tidak usah keburu. Bapak-bapak mungkin yang mengeluarkan uang agak banyak itu soalnya. Monggo, ini bukan untuk siapa-siapa. Mari.
Selanjutnya kami umumkan untuk akad yang akan datang, kita diundang ke jalan mereka berkumpul yang dipandegani oleh Bapak Haji Abidi. Insya Allah kita akad yang akan datang ngaji di sana. Setiap kita ngaji, mengalokasikan anggaran setiap minggu untuk 40 anak yatim. Mudah-mudahan Allah ridho terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh teman-teman kita dari Amerika tadi. Selanjutnya kita membaca surat Al-Asri. Lalu sebelumnya kami mohon, saya tadi lupa nggak perkenalkan, ini yatim kebetulan penyandang cacat fisik. Mas apa? Kadir. Ini lahir sudah tidak punya bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Demikian acara telah kita lalui. Saya sebagai pengacara kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.